Shalom teman-teman, nama saya Victor Christian Halim. Saya adalah mahasiswa dari SIT Battle DKI Jakarta dan saya mengambil prodi Pendidikan Agama Kristen angkatan 2022. Dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu kitab di Perjanjian Lama, yaitu Kitab Rut, teman-teman. Eh, Kitab Rut ini mengisahkan tentang tiga tokoh utama yang ada di kitab ini, yaitu Rut, janda dari Moab, dan Naomi, yaitu adalah mertua dari Rut, dan juga ada Boas yang itu petani dari Israel, ya teman-teman. Dikisahkan kisah Rut ini berada di zaman para hakim memerintah, ya teman-teman. Lalu bisa juga dibilang sebagai zaman kelaparan atau zaman kesengsaraan di Israel waktu itu. Lalu dikisahkan di awal cerita ini bahwa ada seorang keluarga, yaitu eh, dari Yehuda, yaitu dari Bethlehem, eh, yang bersama istrinya dan kedua anaknya itu pindah dari eh, Bethlehem ke Moab. Dan seorang ini bernama Elimelek dan juga istrinya bernama Naomi dan juga kedua anaknya bernama Mahlon dan juga Kilion. Lalu setelah pindah ke Moab, setelah tinggal berapa lama meninggallah Elimelek, lalu meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Dan kedua anaknya ini mengambil wanita Moab sebagai istrinya, yaitu bernama Orpa dan juga bernama Rut. Lalu meninggallah juga kedua anak dari Naomi, lalu meninggalkan Naomi dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan juga Rut. Eh, Lalu dikisahkan setelah itu Naomi, yang setelah suami dan kedua anaknya meninggal, mengambil keputusan untuk pindah pulang kampung dari Moab ke Bethlehem. Di sini Naomi tahu bahwa di Israel atau di Bethlehem kehidupan seorang janda yang belum menikah itu sangatlah berat, ya teman-teman. Maka dari itu Naomi menyuruh kedua menantunya, yaitu Orpa dan juga Rut, untuk tetap tinggal di Moab. Di situ Orpa setuju dengan keputusan Naomi untuk tetap, dan dia kembali dan untuk tetap tinggal di Moab. Tapi di sini Rut beda, teman-teman. Di sini Rut tuh menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Bahkan di Rut 1 ayat 16, Rut berbicara seperti ini. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Luar biasa, teman-teman, ya. Di sini Ruth menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi dengan eh, meninggalkan kampung halamannya dan pindah ikut ke Bethlehem bersama ibu mertuanya, yaitu Naomi. Lalu singkat cerita, Naomi dan Ruth sampai di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Dan secara kebetulan, eh, untuk memenuhi kebutuhan Naomi dan juga Ruth, Ruth ini memungut jelai di tanah milik Boas. Dan kebetulan juga Boas ini adalah salah satu kerabat dari Naomi. Dan saat Naomi tahu bahwa Ruth bertemu dengan Boas, eh, Naomi ini sangat senang karena merasa bahwa Boas ini bisa untuk menjadi penebus keluarga mereka, gitu ya teman-teman. Konteks penebus keluarga dalam kitab ini adalah tradisi Israel. Apabila suami dari seorang wanita meninggal atau meninggalkan istri atau anak atau tanah, penebus keluarga ini wajib untuk menikahi janda tersebut dan mendapatkan tanah dan bertugas untuk melindungi keluarga itu.
Jadi itulah konteks penebus keluarga dari eh, kitab ini, yaitu tradisi dari orang Israel. Di sini Boas itu terkesan dengan Ruth karena kesetiaannya kepada Naomi. Eh, Lalu akhirnya singkat cerita, Ruth pun menyusun rencana untuk membuat Boas mengetahui situasi mereka. Jadi Ruth berhenti memakai kain kabung dan memberitahu bahwa dia siap dinikahi oleh Boas. Ruth akhirnya menemui Boas di ladangnya pada malam hari. Lalu Boas pun terkejut dengan kedatangan Ruth. Di situ Ruth menyampaikan maksudnya dengan sangat jelas. Dia bertanya kepada Boas, apakah Boas mau menebus keluarga Ruth dan juga Naomi dan menikahi dia gitu, menikahi Ruth gitu ya teman-teman. Di sini Boas dibuat terkagum lagi oleh kesetiaan kesetiaan Ruth, sorry teman-teman, kesetiaan Ruth dengan keluarga Naomi gitu ya teman-teman. Boas menyebut Ruth itu sebagai wanita dengan karakter yang mulia, yang kita tahu istilah yang sama yang dipakai untuk menggambarkan seorang wanita di kitab Amsal eh, 31 ayat 10 sampai 31. Di situ Boas meminta Ruth untuk menunggu sampai esok hari dan akan menebus keluarganya di depan tetua-tetua kota. Di sini Ruth pun dan Naomi takjub akan apa yang sudah terjadi dengan kehidupan mereka gitu teman-teman. Dan kisah Ruth ini diakhiri dengan pembalikan kondisi yang dari semua tragedi di pasal awal akhirnya berbalik, tergantikan dengan eh, kejadian kisah Ruth menikah dengan Boas dan melahirkan anak-anak yang membawa sukacita kepada Ruth dan juga Naomi. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kitab ini ya teman-teman ya. Di sini fakta menarik di kitab ini bahwa Tuhan jarang disebut di kitab ini. Tapi itu menandakan bahwa di setiap adegan yang terjadi di kitab ini, jika kita membaca kitab ini dengan keseluruhan, Tuhan itu bekerja atau Tuhan itu mempersiapkan rencananya dan turut bekerja di setiap kejadian-kejadian yang dialami oleh Ruth, Naomi dan juga Boas ya teman-teman. Dan di kitab ini juga menjelaskan tentang interaksi antara rencana Tuhan dan juga dengan keputusan manusia itu sendiri. Jadi diambil kesimpulan bahwa di kitab ini dijelaskan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita dan setiap keputusan yang kita ambil itu bisa jadi membawa rencana Tuhan ya teman-teman. Dari Ruth yang tetap setia mengikut Naomi, dari Ruth yang eh, akhirnya menikahi dengan Boas. Di situ ditunjukkan bahwa setiap kejadian atau setiap adegan dalam kitab ini tuh Tuhan ikut bekerja dalam kitab ini ya, dalam kejadian-kejadian itu ya teman-teman. Lalu ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kitab ini, yaitu yang pertama, eh, Allah memperhatikan semua orang tanpa melihat ras, bangsa dan juga status. Seperti yang kita ketahui bahwa eh Ruth ini adalah bukan orang Yahudi ya teman-teman. Dia adalah orang dari Moab yang bisa dibilang itu menyembah berhala. Tapi walaupun Ruth ini adalah orang luar atau bukan orang Yahudi, tapi Tuhan di sini menunjukkan penyertaannya kepada Ruth. Jadi bisa kita katakan bahwa Tuhan ini nggak pernah mandang dari ras apa, atau Tuhan ini mandang dari bangsa apa atau statusnya apa. Tuhan ini tetap memerhatikan dan menyiapkan rencananya buat semua orang ya teman-teman. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua bahwa Tuhan tuh tidak pernah membeda-bedakan mana pria, mana wanita. Jadi pria dan wanita itu sama pentingnya di mata Tuhan gitu, di mata Allah ya teman-teman. Di sini tuh banyak dari kita menganggap bahwa
yang bilang kalau pria itu derajatnya lebih tinggi dari wanita. Tapi di sini tuh Tuhan tuh nggak pernah mandang derajat wanita atau pria gitu. Semua tuh sama rata gitu di mata Tuhan. Bahkan wanita tuh diciptakan sebagai pendamping pria. Berarti eh, bagi Tuhan tuh semua tuh sama rata, nggak ada yang derajatnya lebih tinggi atau derajatnya lebih rendah, dan semua itu tuh sama di mata Tuhan. Dan hal ketiga yang bisa kita ambil dari kitab ini adalah bahwa hal kecil itu bisa menjadi jalan untuk mencapai rencana Tuhan yang begitu besar ya teman-teman. Kalau misalnya kita baca di part akhir atau di bagian akhir dari kitab ini, itu menceritakan tentang silsilah Raja Daud yang mungkin bisa kita tahu bahwa anak dari Ruth dan juga Boas yaitu Obed itu adalah kakek dari Daud itu sendiri, dari Raja Daud itu sendiri. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kejadian-kejadian kecil seperti duka dari Naomi atau rencana Naomi untuk kembali ke Bethlehem dan pertemuan dari Ruth dan juga Boas gitu teman-teman, itu jadi kejadian-kejadian kecil itu bisa eh, menjadi jalan untuk akhirnya eh, terlahirlah anak yang menjadi luhur dari Raja Daud, dan keturunan Raja Daud itu adalah yang kita tahu menjadi juru selamat untuk kita semua ya teman-teman. Itulah bisa kita ambil bahwa hal kecil apapun atau kejadian kecil apapun itu bisa menjadi jalan untuk rencana Tuhan yang begitu besar yang mungkin nggak bisa kita bayangkan. eh, Itulah yang bisa pelajaran kita bisa ambil dari kitab ini ya teman-teman. Dan sekian yang bisa saya sampaikan dari kitab ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa memberkati kita semua. God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati.